orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Memang, sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mutiara Ramadan, mahasiswa Politeknik Universitas Surabaya, Prodi Perpajakan NRP 1405-19011. Tahun 2020 baru dimulai dan dunia sudah diserang begitu banyak masalah. Seperti masalah bencana alam yaitu gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Dan yang tidak kalah heboh dan mengerikan adalah serangan virus mematikan yang menyerang dunia. Virus corona ini pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok, yang penyebabnya karena tempelnya bakteri pada hewan liar seperti kelelawar dan ular yang dijual di pasar, kemudian menular lagi ke manusia melalui batuk dan flu. Dunia darurat virus corona. Saking besar penularannya, penyebarannya hampir 95% di negara. Bahkan, kasus terbanyak bergeser ke Eropa yang sekarang menjadi pusat penyebaran terbesar virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa virus corona sebagai sebuah pandemi yang besar. Mereka adalah 4 tingkatan yang berbeda. Jadi, biasanya siaga penyakit penularan ini muncul pada tingkat daerah yang disebut endemi. Kemudian, kalau tidak direspon dengan siaga, maka akan mewabah ke tingkat daerah dan nasional. Kemudian, yang lebih parah bisa menyebar ke negara tetangga yang disebut epidemi. Nah, penyakit yang besar akan menular ke dunia ini yang disebut sebagai pandemi. Lalu, berapa besar sih pengaruh pandemi ini, dan apakah sebelum pandemi corona ada pandemi lain yang pernah terjadi? Jadi, singkatnya, pandemi ini sangat berbahaya sekali. Nyatanya, pandemi corona bukan salah satu pandemi yang pernah terjadi dan bukan salah satu yang paling berbahaya. Sebagai contoh yang pernah terjadi, dikenal sebagai pandemi Black Death. Ceritanya, pada abad 14 Masehi, manusia diserang oleh penularan dari kutu dan tikus. Dan korban-korban yang berjatuhan ini disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi kulit dan paru-paru, menyebabkan sakit kepala, demam, infeksi paru-paru, bahkan kematian. Setelah beberapa tahun berlalu, muncullah pandemi baru yang disebut sebagai pandemi flu Spanyol. Flu Spanyol ini sangat mengerikan karena dalam waktu 2 tahun telah menginfeksi sepertiga populasi dunia dan mematikan 50 juta orang, yang berkali-kali lipat lebih berbahaya dari pandemi Black Death. Dan setelah beribu-ribu tahun berlalu dari virus Black Death dan beratus-ratus tahun dari virus flu Spanyol, kita dihadapkan lagi sebuah pandemi yang disebut sebagai pandemi virus corona. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Salah satunya kita dapat mengikuti kegiatan sosial untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Semua berawal dari diri kita sendiri dan kemudian kita dapat men-sharing ke orang lain
bagaimana caranya untuk mencegah virus corona ini agar mereda. Oke, mari sekarang kita chatting. Cara penting untuk mengatasi virus corona. Yang pertama, untuk yang masih sehat, jangan suka memegang area wajah. Yang kedua, rajinlah cuci tangan secara bersih menggunakan sabun. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang yang sakit atau yang terinfeksi minimal 1 meter. Yang keempat, gunakanlah masker apabila kalian sakit. Yang terakhir, jangan menunda untuk ke rumah sakit apabila kalian merasa kurang sehat dan terinfeksi virus corona. Upaya ini mungkin sederhana tapi dapat mencegah kita dari virus corona. Intinya, jaga terus kesehatan dan jangan lupa untuk terus mengikuti berita-berita dari sumber yang terpercaya. Jangan panik dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.